ibadah yang sangat, bahkan suatu ibadah yang sangat krusial dalam dinul Islam, suatu ibadah yang merupakan rukun dari Islam itu sendiri, yaitu sholat. Itu disebutkan oleh Allah, inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya sholat itu bagi mukmin itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya, sedemikian detailnya Islam mengatur mengenai waktu. Ya, bahkan ajaran yang penting pun, ibadah yang paling penting pun dalam hidup kita dalam umat Islam, itu kita mengakui itu waktu-waktunya sudah ditetapkan. Jadi kita betul-betul jangan neglect, jangan melupakan, melalaikan masalah waktu ini dalam Islam tuh mungkin ya. Saya nggak pernah mempelajari agama yang lain, tapi yang kita alami sendirilah ya. Bagaimana Islam tuh mengatur waktu dengan sangat detail, dengan sangat luas cakupannya. Bagaimana kita bisa mengisi waktu kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita. Ya, jadi bukan sekedar kembali di awal seperti yang saya sampaikan, kita walaupun seolah-olah ini akhir tahun, ya sebetulnya setiap hari itu sama aja, gitu ya. Yang membedakan karena eventnya, karena kejadian-kejadiannya. Nanti kita akan coba utarakan ya kemudian ya. Ya rekan-rekan semua, jadi sebenarnya kalau kita bicara waktu dalam Islam itu suatu hal yang bukan hal yang aneh, bukan suatu hal yang complicated ya, gitu ya. Itu suatu hal yang sangat basic ya, sangat banyak berserakan lah di Al-Quran, di hadis ya, mengenai waktu ini. Saya coba sedikit terangkum saja gitu, dari apa yang saya pribadi pahamin, saya pribadi mengetahui lah mengenai konsepsi waktu itu. Ya, seingat saya aja. Mungkin rekan-rekan semuanya pasti akan bisa menambahkan. Oke, yang pertama ya, waktu. Waktu itu sebenarnya makhluk Allah ya. Waktu itu makhluk. Ya, karena bukan kolektornya Allah, yang lainnya itu makhluk. Ya, walaupun ada diskusi diskursus mengenai Quran atau makhluk atau bukan ya, ya akhirnya timbul perang antara golongan Khawarij sama golongan Sunni ya saat itu ya. Kalau golongan Khawarij itu mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk gitu ya, sehingga yang mengatakan Quran itu makhluk langsung dipotong lehernya oleh Khawarij ini. Ya, kita nggak akan apa dialektika di situlah ya mengenai Quran itu sendiri mungkin suatu waktu tertentu. Nah, tapi kalau waktu sendiri itu makhluk, itu ciptaan Allah yang Allah ciptakan. Ya, jadi namanya makhluk pasti relatif. Makanya Einstein mengatakan waktu itu relativitas mengenai waktu ya. Karena makhluk itu cuma relatif, nggak ada yang absolut. Ya, kalau orang yang bilang sih ngomongnya kalau orang ganteng itu relatif, kalau jelek itu absolut ya. Tapi ya intinya gini, waktu itu sendiri adalah relatif ya kan ya. Tergantung bagaimana kita bisa mempergunakan waktu ini ya. Mungkin dari zaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, segala macam, ya. Kita lihat waktu 24 jam. Waktunya sama, 24 jam sehari. Ya. Tapi Masya Allah, ya. Mereka tuh sehari bisa khatam Quran berapa kali gitu. Artinya apa? Waktu itu salah bagi mereka di zaman mereka saat itu seolah-olah panjang. Ya. Kita sehari mau baca Quran 10 ayat aja kayak susah. Apalagi khatam Quran 2-3 kali. Ya. Ya kalau Imam Syafi'i kan setiap hari khatam Quran. Kalau misalnya di bulan Ramadan berkali-kali itu khatam Qurannya. Ya. Jadi itu satu hal contoh mengenai relativitas dari suatu waktu itu sendiri. Ya. Zaman dahulu mungkin waktu itu seolah panjang dan bermanfaat. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dihasilkan dari para sahabat tabi'in, tabi'in dalam waktu yang sama dengan kita 24 jam. Sama waktunya. Ya. Tapi manfaatnya sangat, Masya Allah, mereka sangat sangat bermanfaat waktu yang mereka miliki dibandingkan waktu kita yang cuma 24 jam. Ya, itu satu hal relatif. Tapi intinya waktu itu adalah satu makhluk Allah yang memang Allah ciptakan untuk mengatur makhluk-makhluk yang lainnya juga, yang menandakan yang lainnya juga. Nah, Allah sendiri ya itu seringkali bersumpah
menggunakan terminologi waktu ini. Ya, kalau kita manusia bersumpah seharusnya sumpah kita hanya demi Allah, ya. Walaupun ada lafaz-lafaz lain yang mengatakan seperti kalau kita baca di hadis-hadis, wallazi nafsi biyadih, ya, demi yang nyawaku berada di tangannya, sama aja demi Allah itu artinya, ya kan ya. Gitu. Jadi kalau kita manusia hanya boleh bersumpah dengan demi Allah gitu ya. Tapi Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Tapi nggak sembarang makhluk Allah bersumpah ini. Yaitu makhluk yang memang sangat istimewa. Makhluk yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa membaca dalam beberapa ayat ya yang sering kali kita pahamin. Makanya kalau di depan-depan Al-Quran itu ada wal wal wa itu tuh berarti itu wawunya atau waw itu kan wa itu wawu ya. Wawu itu bisa ada dua arti ya. Wawu ataf itu artinya waw untuk menyambung atau dalam bahasa Indonesia dan ya. Irfan wa iwik, Irfan dan iwik gitu ya. Itu wawunya waw ataf gitu ya. Tapi kalau ada juga wawu itu dia cuma satu huruf wow gitu ya. Bukan wow gitu. Wow ya. Itu juga wow lil qasam. Wow untuk bersumpah ya. Qasam itu sumpah. Nah, jadi wow itu bisa ada dua pengertian, bisa wow ataf yang artinya dan wow untuk qasam, untuk sumpah. Jangan sampai kita menyalahartikan ya. Eh, wow untuk dan tapi dibacanya sumpah terus sebaliknya sumpah dibaca dan dia wal asar dan asar salah itu wow itu artinya sumpah di situ ya wal asar ya demi masa ya masa waktu itu suatu hal yang sangat luar biasa ya di mana Allah mengisyaratkan dalam ayat-ayat awal ini karena wow ini kebanyakan di dalam ayat awal ya wow al-qasam ini wow untuk sumpah ini ya itu di dalam ayat-ayat awal. Ya, artinya supaya manusia-manusia itu berpikir. Sebetulnya mengajak manusia berpikir. Kenapa Allah bersumpah demi makhluk-makhluk ini? Loh. Ya, wal fajar. Ya, demi waktu fajar. Ya. Kita diajak berpikir oleh Allah. Ada apa di waktu fajar ini? Kenapa Allah sampai bersumpah menggunakan makhluknya yaitu waktu fajar? Ya, wal asar. Kita disuruh berpikir oleh Allah. Ya, kenapa Allah bersumpah demi masa, demi waktu? Gitu. Jadi jangan hanya sekedar membaca saja demi masa, demi fajar, demi matahari, demi bulan. Kan banyak kan, wasyams, wal qamar, segala macam gitu. Itu eh, sebetulnya wow yang kasam-kasam ini yang untuk bersumpah ini itu mengajak kita berpikir sebetulnya. Ada apa di balik yang Allah sebutkan sumpah-sumpahnya karena Allah itu bersumpah demi makhluk. Tapi makhluknya nggak sembarang makhluk, nggak ada. Wal baqarah nggak ada, ya. Demi sampai betina nggak ada, gitu. Ya. Tapi demi sumpah Allah itu kepada makhluk-makhluknya sangat luar biasa, suatu kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi contohnya seperti wal asr, kita selalu berpikir kalau Allah demi masa ada apa di dalam masa itu, ada apa di dalam waktu itu. Ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini dua kali sumpahnya, ya. Demi malam apabila telah menutupi siang dan siang apabila terang benderang ya kita selalu berpikir oleh Allah ada apa di waktu malam ada apa di waktu siang ya itu adalah waktu malam waktu siang ya apa yang kita lakukan sepanjang siang itu apa yang telah kita isi dari pagi sampai siang dan sebaliknya waktu malam apa yang telah kita isi dari siang sampai malam itu ya apakah yang kita isi itu manfaat atau mudarat gitu ya itu Allah suruh kita mengajak kita berpikir berkontemplasi ya dengan sumpah-sumpah ini supaya nggak susah-susah demi masa dia kalau kita banyak sering berpikir hanya kebanyakan di Al-Quran kan afala taqilun ulul albab itu mengajak manusia berpikir manusia mengajak Allah mengajak manusia untuk berkontemplasi memikirkan apa sih yang Allah firmankan dalam ayat-ayat ini, maksudkan dalam ayat-ayat itu. Ya, jangan hanya sekedar membaca,
demi siang hari, demi pagi hari gitu ya. Tapi lebih dalam lagi dari itu. Apa yang ada di pagi hari, apa yang ada di malam hari, apa yang ada di dalam waktu-waktu itu. Ya, waktuha walaili idza saja. Ya, demi waktu matahari duha lah, suatu waktu duha ini. Ya, ada apa di dalam waktu duha ini? Ya, Allah mengajak kita berpikir di situ. Ada apa di waktu duha? Ya, dan demi malam apabila telah sunyi. Walaili idza saja. Ya, pada malam hari telah sunyi senyap. Ya, Allah selalu berpikir, mengajak kita berpikir bagaimana malam hari itu kondisinya. Nah, intinya adalah Allah seringkali bersumpah itu dengan makhluk-makhluk yang terkait dengan waktu, masa, waktu duha, waktu fajar, waktu malam, waktu siang, ya. Sebetulnya ada juga sumpah-sumpah lain yang terkait dengan suatu kejadian, which is kejadian itu terkait juga dengan waktu-waktu juga, ya. Jadi ini saking Allah mengajak kita berpikir mengenai waktu, ya, sehingga banyak Allah bersumpah menggunakan waktu. Ya. Kalau kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa merenungi apa yang Allah firmankan dalam ayat-ayatnya dengan sumpah-sumpahnya yang menggunakan waktu-waktu ini, mungkin kita akan lebih hati-hati dalam hidup. Hidup kita akan lebih bermakna. Waktu seperti waktu duha ini, ya, waktu duha. Ada apa waktu dengan waktu duha ini? Ya, apa yang telah kita lakukan sampai waktu duha ini, dari subuh sampai waktu duha ini? Apakah yang kita lakukan bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ya, ya kalau kita senantiasa berpikir seperti ini, insya Allah baik buat kita semuanya. Ya, nah selanjutnya, selain masalah sumpah-sumpah yang Allah firmankan yang terkait dengan masalah waktu, di Al-Quran sendiri sebetulnya, dari 114 ayat dalam Al-Quran, ya, itu ada beberapa surat, 114 surat dalam Al-Quran. Ada beberapa surat yang penamaannya itu terkait dengan waktu, ya. Itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dari 114 ada 14, lebih dari 10% ya. Ya. Surat dalam Al-Quran itu dinamakan terkait dengan waktu. Al-Isra. Al-Isra itu perjalanan malam hari. Ya. Jadi ada terkait, ada waktu, konteks waktu di sini, itu malam harinya. Ya. Al-Waqiah, hari kiamat. Judulnya pakai hari kiamat, itu waktu pada saat kiamat itu sendiri. Ya. Al-Jum'ah jelas hari Jumat. Ya. At-Taghabun itu hari ditampakkan penyesalan segala macam ya. Itu ya sebenarnya hari kiamat juga, tapi konteksnya berbeda gitu. Ya. Al-Haqqah kiamat juga ya kan, memang konteksnya berbeda juga ya. Al-Qiyamah itu hari kiamat juga. Banyak sekali mengenai kiamat sebenarnya ya, hari kiamat itu. Ya, Talabun, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Al-Qari'ah gitu ya, itu mengenai kiamat semua itu. Al-Ghasiyah juga itu mengenai kiamat juga. Terus kemudian ada juga Ad-Dahr. Mungkin kita jarang dengar Ad-Dahr ya. Yang kita sering familiar ada Al-Insan. Jadi surat Al-Insan, surat ke-74 itu sebetulnya nama lain dari surat Al-Insan adalah Ad-Dahr. Ya. Sebenarnya dalam Quran itu surat-surat itu ada beberapa nama gitu ya. Kayak surat Al-Ghafir itu nama lainnya Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min, Al-Mu'min saya lupa ya. Al-Ghafir itu nama lain dari surat itu ya. Al-Fatihah jelas nama-namanya banyak ya. Ada Ummul Kitab, ada Sabrul Masani ya. Ya, itu contohnya. Jadi kalau orang kadang menyebut Ad-Dahr, kadang orang menyebut surat Al-Insan. Ya, kadang orang menyebutkan surat Ghafir, kadang mungkin segala macam itu ya. Ad-Dahr itu adalah hampir sama pengertiannya dengan Al-Asr. Artinya demi waktu, demi masa ya. Kemudian ada Al-Ghasiyah ya, itu juga mengenai hari kiamat. Al-Fajr, waktu Fajar. Al-Lail, waktu malam hari. Ad-Duha, waktu duha ini. Al-Qari'ah, waktu kiamat. Al-Asr, demi masa. Al-Falaq,
subuh, pagi hari daun, gitu ya. Jadi saking menyempurnakan atau saking mengutamakan mengenai waktu inilah, maka surat-surat dalam Al-Quran itu banyak yang dinamakan atau yang relevan atau dalam konteks mengenai waktu ini. Ya, hari kejadian, ya artinya ada suatu hari, suatu kejadian, ya waktu juga itu ya. Itu banyak yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri dalam sepenuhnya surat-suratnya. Di samping nabi-nabi, ya kalau dalam Al-Quran 114 surat itu kan kebanyakan kan nama-nama nabi gitu ya. Tapi ternyata juga banyak juga terkait dengan waktu, ya ada 14 lah kita coba inventarisir yang terkait dengan waktu ini. Jadi kembali bahwa memang sejak awalnya by nature itu Islam itu sangat menghargai waktu, ya. Sehingga amatlah sangat aneh kalau kita sebagai Muslim menyia-nyiakan waktu kita, karena sangat bertebaran kalau kita baca Al-Quran, kita baca sejarah, kita baca hadis, itu berbicara mengenai waktu, ya, bicara mengenai bagaimana kita memahami waktu itu, bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita, ya, secara singkat, ya. Mungkin saya bisa uh, rangkum mengenai masalah waktu ini dalam kehidupan kita manusia dalam 3 ayat, dalam 3 surat, gitu ya, yang berbeda. Yang pertama surat Al-Insan, surat Ad-Dahr itu. Ya. Kenapa dinamakan insan? Ya, karena ada alal insan. Ya. Kenapa dinamakan dahar? Karena ada ad-daharnya di situ. Ya. Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun say'an mazkuro. Ya. Bukankah telah datang, ya, pada manusia suatu saat atau suatu masa, ya ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut apa-apa. Jadi kita dulu itu pengertian belum dapat sebut apa-apa adalah konteksnya percampuran antara air mani dengan sel telur. Itu belum ada penyebutannya apa itu. Janin juga bukan, ya. Mani juga bukan. Bentuknya berbeda gitu ya. Itu percampuran, itu itu titik dalam satu ayat itu tuh menyambutkan bagaimana proses kejadian manusia. Ya, pada saat itu kita belum bisa disebut apa-apa, belum bisa disebut janin, kalau mau disebut mani udah lewat waktunya, atau satu sudah lewat, ovarium sudah lewat gitu. Ya, tapi nggak tahu namanya sampai saat ini nggak ada, nggak bisa disebutkan. Ya, kalau janin ya belum belum itu janin, gitu loh. Ya, itu adalah namanya adhar, atau suatu saat itu ya. Hanya bisa disebutkan saatnya, kejadiannya, tapi namanya sendiri nggak tahu apa namanya, ya. Bukankah telah datang pada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, ya. Penyebutannya saya nggak ngerti juga dalam istilah kedokteran itu apa, karena janin belum berupa janin, ya. Jadi pada saat amsaj itu mani bertemu dengan masjid, ya, atau sel telur ovarium, ya, itulah nggak tahu sebutannya apa, saya belum janin gitu, ya. Dari awal-awal kelahiran manusia, ya, from beginning till the end. Nah, setelah kita berubah jadi janin, kemudian jadi bayi, kemudian kita jadi anak-anak, dewasa, tua, segala macam, apa yang kita lakukan dengan dalam waktu-waktu itu? Ya, pasti kita akan ingat mengenai al-asr, ya, wal asri innal insana lafi khusrin, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, dalam waktu menjelang kita setelah kita lahir, dari kita mulai balik sampai saat ini, sampai kita menjelang kematian itu sampai 60-70 tahun, apa yang kita isi waktu itu demi masa-masa itu, ya. Dalam masa-masa itu apa yang kita lakukan? Ternyata banyak sekali manusia itu secara umum, secara general, manusia itu rugi. Karena apa ya? Karena itu mereka tidak melakukan perbuatan baik, tidak beriman pada Allah, ya. Kita sudah banyak bahas mengenai surat Al-Asr ini. Dan bahkan kalau Imam Syafi'i bilang, cukuplah
Kalau misalkan Al-Quran nggak diturunkan secara keseluruhan, maka cukuplah surat Al-Asr ini untuk mengerti Al-Quran. Saking apa ya, betul-betul lengkap dan sempurnanya surat Al-Asr ini. Syafi'i melaksanakan demikian. Ya, kalau seandainya Al-Quran nggak diturunkan secara keseluruhan, cukuplah surat Al-Asr ini sebagai penggantinya. Betul. Karena memang ini udah sangat dipadatkan. Ya, kalau kita cerita mengenai Al-Asr sendiri sangat panjang. Ya. Bagaimana sifatnya, manusia itu apa sih, ya, husn itu pengertiannya kerugian untuk apa, ya, yang beriman itu seperti apa, amal soleh itu seperti apa, itu sangat sangat panjang. Nah, intinya gini, sejak kita balik sampai kita meninggal itu, kita harus ada tiga hal yang kita lakukan: beriman, beramal soleh, dan saling menasihati. Ya, tiga hal itu yang kita lakukan supaya kita nggak jadi orang yang lebih. Karena Allah sendiri telah bersumpah. Nah kan sumpah juga ya. La itu sumpah bukan sumpah, istilahnya sangat amat ya, amat sangat. Lafi husrin, bahwa manusia itu sesungguhnya dalam keadaan yang merugi. Jadi semua manusia secara umum, ya, kecuali baru pembatasan, kecuali dibatasin siapa saja yang nggak rugi. Ya, ya ini, nah, supaya kita nggak merugi, kita lakukanlah apa yang di surat Al-Asr sebutkan ini ya. Beriman, beramal soleh, saling menasihati. Ya, gitu. Nah terakhir, ketika kita sudah meninggal, kemudian kita pada saat kiamat itu dibangkitkan kembali oleh Allah, ya apa yang dilakukan? Ya ikro kita dalam surat Al-Isra ayat 14. Ya. Kafa bin nafsikal yawma alaika hasiba. Ya pada saat di hari kiamat itu dibangkitkan, ya maka kita disuruh diperintahkan oleh Allah untuk flashback. Ya, sekarang kan kita suka akhir tahun ya, akhir tahun suka flashback ya, apa sih istilahnya? Suka berintrospeksi diri, menghitung-hitung kembali setahun ini kita ngapain aja gitu ya. Nah, pada saat hari kiamat nanti kita disuruh melihat juga catatan kita dan kita disuruh baca sendiri ya. Jadi kalau kita istilah dunia kerjanya self assessment ya. Kita sudah mengakses diri kita sendiri berdasarkan kitab kita, berdasarkan catatan kita, which is catatan itu nggak akan pernah bohong. Ya, karena yang mencatat itu sangat teliti, ya, sangat teliti yang mencatat buku kita itu, ya. Nah, pada saat kiamat itu, ya, Allah memberitakan kita ikra kita, bacalah buku kamu itu sendiri. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas diri. Ya, itu yang dikenal dengan istilah muhasabah, hasibah. Ya, berintrospeksi diri. Itu kan hasibah, itu muhasabah. Ya, cuma muhasabah di sini pada Al-Isra itu sudah muhasabah yang udah akhir, udah nggak ada cara perbaikan lagi karena udah ada final decision situ. Bukunya udah disegel, tinggal baca doang. Muhasabahnya udah nggak selesai, udah nggak akan ada perbaikan lagi di situ. Nggak ada kesempatan lagi memperbaiki diri. Karena itu di situ kita tinggal membaca diri kita, akses diri kita berdasarkan catatan-catatan kita. Ya, di situ sangat apa ya, dalam kondisi yang sangat-sangat hiruk pikuk di hari kiamat itu kita disuruh membaca kitab kita masing-masing ya. Makanya kita nggak bisa noleh kiri kanan, nggak bisa lihat depan belakang, disuruh membaca kitab kita sendiri ya. Itu saja kalau ya ya konteksnya dalam Al-Quran itu siapa yang menerima kitabnya dari tangan kanan maka akan dapat penghitungan yang ringan. Siapa yang mendapatkan kitabnya dari tangan kiri maka akan mendapatkan hitungan yang berat gitu ya. Dari soal perolehan kitabnya sendiri itu ada maknanya. Dalam Al-Quran kan ada ya, fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Ya. Barang siapa orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kanan dengan tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yasiro, hisap yang
ringan, gitu ya. Wa amma man utiya kitabahu apa ya, dan sedangkan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, maka fayasla sa'ira, maka dia akan dilemparkan ke sa'ir, ke neraka, gitu ya. Jadi konteks penerimaan kitab itu sudah jelas, gitu ya. Ya, semoga kita termasuk ashabul yamin, artinya ashabul orang-orang yang menerima kitab di tangan kanan. Gitu. Ya, setelah kita menerima kitab, kita suruh baca. Nah, baca apa yang kita baca di situ, kita akan kelihatan semua, nggak akan ada yang bisa ditutupin, ya. Ya, miskola zarah, meskipun sekecil zarah, sekecil biji atom itu akan dicatat oleh Allah. Nggak akan ada terlewati catatan-catatan kita. Ya, itulah muhasabah yang terakhir, di mana muhasabah ini tidak bisa kita untuk melakukan perbaikan diri lagi. Kalau sekarang masih bisa, alhamdulillah. Kita lakukan muhasabah di akhir tahun, apa yang kita lakukan setelah tahun sebelumnya, kita bisa memperbaiki tahun-tahun berikutnya. Ya, tapi kalau dalam konteks yang terakhir ini Al-Isra ayat 14 itu tidak ada lagi. Itu adalah muhasabah, the final muhasabah, muhasabah terakhir. Nah, penilaian dan itu adalah penilaian, tidak ada kesempatan kita perbaikan lagi, gitu. Ya, jadi dari awal sampai akhir itu konteks waktu disebutkan dalam Al-Quran. Di suatu saat di mana kita belum bisa disebutkan apa itu jenisnya, namanya, kemudian selama masa hidup kita dari awal, dari Al-Insan ayat 1 sampai Al-Isra ayat 14 itu, apa yang harus kita lakukan masa itu. Kalau masa konteksnya panjang ya, kalau waktu biasanya kayak inna sholata karena kalau minat mau kota, waktu itu lebih pendek, masa juga artinya tapi lebih pendek. Kalau masa itu Al-Asr itu masa, tapi masa dalam konteks yang panjang, ya. Jangka itu ya, kita ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau nyebut Al-Asr itu adalah konteksnya jangka panjang. Kalau al-waktu itu konteksnya speed, konteksnya jangka pendek. Kayak kita bangun kota. Sholat itu kita bangun kota, artinya waktu-waktu tertentu yang pendek-pendek. Duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isya, isya subuh, gitu ya. Itu artinya pendek waktunya. Gitu ya. Nah, terakhir ujungnya adalah pada saat kita at the end nanti, di hari kiamat, kita baca kitab kita, apa yang akan kita baca, gitu. Ya, jadi tiga hal ini, tiga ayat ini yang konteks waktu dari tidak ada menjadi terakhir, muhasabah terakhir. Nah, dari hadis-hadis Rasulullah sendiri itu banyak sekali juga pertebaran mengenai bagaimana menghargai waktu itu sendiri, ya. Seringkali kita, nah ini yang mungkin sangat relevan ya, apa yang Rasulullah SAW hadiskan, ucapkan ya, dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, ya. Nikmatani maghbunun fihima kasirum minan nas astiha wal farok, ya. Nikmatani, dua jenis kenikmatan, ya. Maghbunun fihima kasirum minan nas, di mana banyak manusia tertipu, ya, atau tidak merasa, nggak ngerasa terima nikmat, gitu ya. Ada kedua kenikmatan yang manusia itu sering ketipu, yang sering merasa saya nggak pernah terima nikmat ini, gitu, ya. Pansus ada kenikmatan, ya. Tapi sering kita ketipu bahwa itu dianggapnya bukan kenikmatan, ya. Yang pertama adalah nikmat sehat, asyik, ya. Kita sering sekali melupakan kenikmatan sehat ini, ya. Pas kita lagi sakit baru baru keingatan, oh iya kenapa waktu saya sehat saya nggak begini, nggak begitu, nggak begini, begitu, ya kan, ya. Setelah kita umur 50-an sekarang ini yang sudah mulai apa ya, wahana azmu, ya, wahana azmu artinya tulang-tulang kita sudah mulai lemah, gitu ya. Wasta'ala rasul syaiba, dan rambut kita itu sudah mulai menyala karena uban, gitu ya, dia tua. Nah, pada saat sehat ini kita sering lupa bahwa sehat itu nikmat, ya. Yang kedua adalah al-faraq, waktu luang, ya. Kita punya banyak waktu luang, kita sering lupa apa yang kita manfaatkan dengan waktu-waktu yang luang itu,
Ya, sering lupa dua hal ini, sehat dan waktu luang. Ya, kerasa nggak kerasa, kalau saya ngerasa gitu ya. Sering kita melupakan waktu sehat ini. Kita sering melakukan waktu luang ini. Ya, padahal mungkin seharusnya masih kita bisa manfaatkan dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, hadis yang kedua adalah ini yang sering teman-teman dengarkan ya. Iktam khamsan qabla khamsin, jagalah yang lima sebelum yang lima. Syabab baka qabla haramika, masa muda kita sebelum masa tua kita. Wasihataka qabla uh, sakamika, sehat kita sebelum sakit kita. Waginaka qabla fakrika, harta kekayaan kita atau kecukupan kita sebelum datangnya masa sulit kita, kemiskinan kita. Ya. Wa faragaka qabla syughlika, waktu luang kita, farag waktu luang kita qabla syughlika, sebelum waktu sibuk kita datang. Ya, waktu luang kerjaan ngapain aja ya, ujung-ujung tunda-tunda sampai semuanya jadi urgent. Ya, padahal seharusnya kalau kita bisa manage waktu dengan baik, nggak pernah ada yang akan urgent, gitu ya. There is no such thing of urgent matters. Gitu. Seharusnya nggak pernah ada suatu hal yang urgent, nggak pernah ada. Ya. Important iya, tapi urgent harusnya enggak. Nah, kebanyakan yang urgent-urgentnya karena kita memang tidak menikmati atau tidak merasakan nikmat waktu luang ini, farok ini. Ya, sehingga kita datang urgent, sibuk, terus kayak kejar-kejar setan setiap hari. Wahaya taka qabla mautika, yang terakhir hidup kita sebelum maut kita, sebelum kematian kita. Ini yang sering banget teman-teman kita semua baca atau dengarkan ya. Ya, itu diriwayatkan oleh Nasai dan Baihaqi. Kemudian yang terakhir adalah hadis riwayat Bukhari. Kun fid dunya, ini kepada Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Rasulullah berbicara sambil memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abir sabil. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, gharib, ya, ghuraba, gharib, seperti orang asing, au abin sabil, atau pengembara, ya, abin sabil, musafir, ya, musafir, pasir, terus orang musafir, pengembara, ya. Wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian ya Ibnu Umar menyambung, ya, idza amsyaita fala tantazir as-subah, apabila telah datang waktu sore, jangan kamu nunggu-nunggu sampai pagi hari, cepat lakukan apa yang harus kita lakukan di waktu sore hari ini. Jangan nunggu, saya nanti kerjain nanti besok aja dah gitu. Jangan kerjain sekarang. Ya, manfaatkan waktu kita dengan baik. Ya. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba waktu sorenya kita sehat, tiba-tiba malamnya meninggal. Belum tentu kita bisa hidup di esok harinya. Gitu kan? Wa idza asbahta fala tantajiru masa, ya. Apabila telah datang subuh, maka jangan menunggu sampai nanti siang hari, sore hari gitu. Ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi antara subuh hari sampai ke sore hari itu. Ya, lakukan apa yang kita memang harus lakukan saat itu. Jangan menunda-nunda apa yang harus kita lakukan. Ya, Wakhudz min sihatika limardika wa min hayatika limautika. Ya, pergunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Ya, itu artinya adalah karena kita pagi hari jangan nunggu sore untuk mengerjakan sesuatu. Ya, aku kan dengan segera manfaatkan waktu kita dengan baik. Kalau kita dari sore hari, jangan nunggu, akan saya kerjakan nanti besoknya aja. Ya, belum tentu kita bisa hidup nanti besok, bisa bangun tidur nanti. Ya, gitu. Jadi ini hadis-hadis, beberapa hadis, kutipan hadis yang memang relevan sekali dengan konteks waktu. Ya, artinya betul-betul Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita untuk manfaatkan waktu dengan baik-baik. Ya udah, terakhir ini adalah ucapan Hasan Basri. Sesungguhnya dunia ini hanya 3 waktu, 3 hari, kemarin, hari ini, dan esok. Kalau kemarin itu telah berlalu bersama dengan apa yang ada di dalam kita telah lakukan. Yesterday is history, gitu ya. Sedangkan hari esok semoga Anda menemuinya. Ya, kita belum tahu besok atau kita akan hidup atau tidak, ya.
tomorrow is a mystery. Ya. Jadi yesterday is history. Yes, kemarin itu history. Tomorrow is mystery. Besok tuh mystery. Besok kita akan hidup apa kagak kita nggak tahu. Ya. Jadi hari ini adalah milikmu. Jadi cuma hari inilah. Today is the present. Ya, jadi hari ini adalah hadiah. Hari ini adalah apa yang kita miliki. Kita hanya miliki hari ini doang. Ya, manfaatkan apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita beramal lah di dalamnya. Kita harus beramal dengan sebaik-baik. Ya, alhamdulillah perkataan mengantarin yang benar dari Allah yang salah dari saya sendiri rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah apa yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Irfan. Bagus banget Ustadz Irfan untuk mengingatkan kita. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan saya buka dengan 3 pertanyaan. Mungkin saya mulai ya Ustadz Irfan. Ustadz Irfan ini waktu ini kan nggak bisa diulang ya Ustadz Irfan ya. Kita sama-sama tahu gitu loh. Dan tadi Ustadz Irfan ada sedikit cerita mengenai Ramadan nih. Kalau kita Ramadan nih kan, dan tadi Ustadz Irfan cerita Ramadan itu bisa khatam berapa kali gitu loh Ustaz. Nah, mungkin agak keluar sedikit dari materi mengenai waktu. Mungkin Ustaz Irfan bisa cerita apa yang mesti kita siapkan nih Ustaz Irfan supaya bisa khatam nanti Ramadan Ustaz Irfan. Silakan. Terima kasih Fikri. Jadi ya salah kita mulai Ramadan itu bulan Maret ya. Ya, mungkin minggu kedua Maret ya, insya Allah. Ya memang sebenarnya kan Ramadan itu adalah waktu ujiannya, gitu ya. Jadi kalau kita ujian, tentu saja ada persiapan-persiapannya. Nah, saat-saat inilah kita melakukan persiapan-persiapan menuju kita ujian di bulan Ramadan itu, ya. Apa yang perlu kita siapkan? Tentu saja yang pertama adalah niat dulu nawaitunya, bahwa memang kebanyakan dari kita dalam menghadapi Ramadan itu ada 2 hal. Yang pertama, aduh Ramadan lagi. Iya. Yang kedua, alhamdulillah Ramadan hampir tiba. Ya, tinggal bagaimana hati kita menyambut Ramadan itu. Apakah berkata waduh atau alhamdulillah. Ya, Eh, kalau kita menyebutkan dengan alhamdulillah, insya Allah ya kita bisa mempersiapkan waktu kita dengan sisa 2 bulan lebih lah ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah tentu saja nawaitu niatnya, benar-benar niatnya kita persiapkan. Kalau kita dengan niat yang kuat ya pasti insya Allah apapun yang akan kita lakukan, kita persiapkan, itu akan kita jalankan dengan konsisten dan konsekuen. Atau yang kedua, tentu saja kita mulai kembali ya memurajaah, memperbanyak apa yang kita baca-baca dalam Al-Quran. Karena terus terang aja itu orang kalau mau masuk perlombaan kan perlu ada persiapan tuh ya. Nggak mungkin kita ikut perlombaan maraton atau sprint lari jarak pendek olahraga apapun dengan langsung gitu ya, tanpa ada pemasangan dulu, persiapan dulu, pasti persiapan dari sekarang ya. Jadi kalau kita mau khatam banyak-banyak di dalam Ramadan, tentu saja ya kita persiapan dari sekarang ya, supaya nanti terbiasa ya, terbiasa sehingga pada saat Ramadan itu nggak akan merasa berat, akan merasa lebih nikmat. Biasakan dari sekarang, mulai dari sekarang. Ya, sekarang biasakan habis sholat misalnya atau waktu-waktu tertentu kita baca 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Ya nanti pada saat Ramadan insya Allah kita akan bertambah. Ya, yang terakhir ya tentu saja kesiapan fisik kita, jangan diforsir saat-saat ini ya. Ya, persiapkan fisik kita dengan baik supaya kesehatan kita, supaya kita bisa menempuh Ramadan itu dengan lebih baik lagi. Itu ya sih Mbak Fiko. Tapi intinya Ramadan itu adalah ajang tesnya. Ibaratnya kayak Piala Dunia, itulah kompetisinya. Ya.
turnamennya itu di Ramadan. Ya. Nah, sebelum masuk ke turnamen, pasti kan ada persiapan-persiapan dulu yang harus kita lakukan. Ya. Kita biasakan dulu saat ini, sehingga nanti pada saat Ramadan itu sudah on, gitu ya. Jangan onnya pas di awal Ramadan. Ya, kalau onnya di awal Ramadan, ya kita akan terasa berat untuk memulainya sih. Bisa sih bisa, tapi berat. Ya, gitu sih, Bang Viko mungkin apa yang saya sampaikan. Siapa kasih Ustaz? Eh, Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik untuk nanya atau udah siap-siap mau weekendan nih kayaknya nih, weekend panjang nih. Iya, akhir tahun ya, gitu. Ustaz Irfan kayaknya tutup doa aja deh Ustaz Irfan. Sekalian titip doa buat guru-guru kita, buat teman-teman kita yang lagi berjuang dengan kesehatan ya Ustaz. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita udah ke ujung acara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ala hajin ya wal kulli al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله والحمد لله رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اختمنا من حسن الخاتمة ولا تختمنا من سوء الخاتمة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ya, terima kasih semuanya rekan-rekan. Ya, semoga bermanfaat. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Irfan. Dengan demikian kita selesai pengajian kita hari ini. Terima kasih teman-teman, Nani, Desi, teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Ya, yuk. Ya, sehat ya semua. Selamat Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Pamit dulu ya.